Ya, teman-teman, ini adalah babak kedua untuk lanjutan emiten yang saham IPO ya, saham IPO di penelitian, tapi belum dijatuhkan ke 50 teman-teman ya. Tadi terakhir si ESEA ya, sekarang si Labs ya. Labs sekarang bagaimana posisinya? Perhatikan kita posisi dulu teman-teman, sini Lab ya. Kita akan cek dulu posisi Lab. Nah, perhatikan teman-teman, Lab ini dia sempat diangkat dulu teman-teman, sempat diangkat dulu dua kali ya, dua kali diangkat lalu sudah dijebloskan ke angka 118 ya. 118. Nah, sekarang baru di up lagi gitu ya. Sempat di up lagi. Nah, ini kecenderungannya nanti mungkin tidak akan ke harga atas, mungkin targetnya teman-teman hanya ke harga sini aja mungkin ya, ke harga tengah aja ya. Jadi sedikit lebih tinggi daripada harga tengah karena kecenderungan dia sudah dua kali di harga tengah. Artinya kalau teman-teman yang punya harga di atas, upayakan average sampai ke harga 152, kalau enggak 150 lah. Ataupun di harga tengahnya di angka 146. Kenapa? Karena kecenderungan ke harga ininya terjadi teman-teman ya. Kecenderungan ke harga tengahnya terjadi. Sudah 3 kali 1, 2, 3 itu terjadi di harga tengah. Jadi artinya ini masih dalam tahap konfirmasi untuk ke atasnya, masih ada tahap konfirmasi teman-teman, tergantung daripada nanti bandarnya nih mau diapain, ini step 1, ini step 2 lebar gitu ya. Soalnya sedikit gagal, step 1, step 2, step 3, step 4, nanti step 5 nya gagal ke bawahin lagi. Sekarang mau bikin step lagi nih, step 1 mungkin di sini juga gagal kembali ya. Jadi artinya ini si Lab ini digagalkan kembali ya. Ini kita lihat dari 7.000 ya, kita cek tanggal berapa, 10 Juli ya. Kita cek 10 Juli. 10 Juli Juli, nah Juli nih tanggal 10 ya. Kita perhatikan 10 Juli untuk all-nya ya, ada 976. Ini dari 7.000 baru 979. Artinya masih banyak banget teman-teman, hanya berapa persen aja, paling 10% juga enggak kali ya teman-teman, 10 persenan ya, sekitar 10 persenan mungkin ya. 979 ke 7.000, coba deh kita hitung. 979 7.000, 13 persenan ya, baru 13 persenan lah mungkin ya teman-teman, ini baru dibuang semua. Jadi sebenarnya ke harga sini lebih kesempatannya ada, atau ke 150 lebih ada kesempatan. Cuman untuk ke sini juga masih ada kesempatan. Kalau sekarang setelah melihat dari baru pembuangannya, berarti masih ada kesempatan ke harga tingginya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang kita sudah lupa baru ke harga tinggi gitu ya. Ini kemarin baru dibahas kali ya, ini belum ada yang ketembus satupun teman-teman ya. Untuk penurunan 133 sama di 140 belum ada ketembus. Tapi untuk bandar lokal cenderung akumulasi, ada pembuangan selama 3 hari. Untuk bandar Poren, nah ini bandar Poren teman-teman, terus dia ngebuang ya. Bandar Poren terus ngebuang. Sampai detik ini mungkin tinggal sedikit lagi ya, tinggal 1/3 lagi barang-barang Poren ya. Di banyak-banyak tanda-tanda penurunannya, biasa sama yang sekarang ini nih baru kesentuh ya sama shadownya. Nah mudah-mudahan sini tersentuh sama shadow ada pantulan ya, biar si emas 10 berada di bawah candle lagi gitu kan. Kalau sekarang kan lagi posisi downtrend teman-teman ya, jadi downtrend dikit-dikit karena pembuangan daripada bandar Poren. Cenderung dia bandar Poren terus ngebuang teman-teman ya. Adapun bandar lokal terus ngambil, cuman beberapa hari ini ngebuang. Smart money sudah mulai keluar, artinya smart money sudah mulai menunjukkan artinya gitu kan. Ini juga yang kebuang baru 979, artinya masih sedikit. Jadi kesempatan ke harga tengahnya ada 150 aja, jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman untuk targetnya ya. 149 ya. Saya tadi mereka angka berapa nih? 200 ya, target itu ke 200 teman-teman ini. Nah, di sini ada, masa ada gap di sini deh. Nah, sini nih 200 ya. Bukan gap, ini juga sama nih. Target juga sini sama, ini target teman-teman untuk kenaikannya, ini juga target sama teman-teman untuk kenaikannya di angka 160 teman-teman ya. Apa udah kecampe 160? Belum kan? Belum teman. Jadi banyak targetnya, banyak teman-teman ya untuk tapi kalau pengen cepat kejemput ya di sini aja lah teman-teman. Ya juga kenaikannya baru sedikit ya. Nah jadi teman-teman kesempatan ke 200 ada teman-teman, tapi kalau teman-teman pengen cepat kejemput 150 adalah area yang paling gampang ditembus gitu ya. 150 ini gampang ditembus. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk Labs ya. Jadi kesempatan ke atasnya ada, juga baru sedikit gitu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada PTMR ya. PTMR. Nah PTMR ini cenderungan dia sideways panjang banget teman-teman ya. Udah fix ini 171 bisa lah teman-teman, 171 bisa. Karena ini kecenderungan ke atasnya. Perhatikan dari bandar lokal, terus ngambil teman-teman, ngambil
Bandar Polen juga sama ngambil nih. Terakhir juga Bandar Polen ngambil. Smart Money juga sudah mulai ngambil terus. Secara teori harusnya dia up teman-teman ya. Garis yang saya gariskan belum ada satupun yang ketembus. Saya pikir seperti itu. Kalau dia ke bawah dulu teman-teman untuk memberi efek kejut, bisa jadi ini bisa langsung ke atas teman-teman ya. Cuman kalau dia langsung ke atas silahkan aja. Cuma apabila dia turun sampai ke bawah dulu ke sampai 122 ya, itu akan lebih baik lagi. Karena ini pungutan daripada Bandar Lokal dan Polen cenderung keren teman. Walaupun istilahnya sedikit beberapa hari ini si Bandar Lokal tidak ngambil, cuman secara keseluruhan ini bagus teman pengambilannya. Dari 4.500 kita tanggal 8 bulan 10 ya. Kita cek tanggal 8 bulan 10. Sejuta 400 teman-teman aja 4.500 berarti 1443 ya 14 berapa persen? Baru 32% ya, masih banyak sisanya teman-teman. Artinya nih kecenderungan ke atasnya ada. Tinggal teman-teman bersabar aja. Paling teman-teman di sini nih kapan diangkatnya? Jangan-jangan jeblos lagi ke bawah nih. Makanya kalau dia jeblos ke bawah ke 122 itu akan menjadi tenang. Kenapa? Untuk menjemput PR-nya. Itu akan lebih baik teman-teman ya. Walaupun dia ke bawah akan lebih baik lagi dan kecenderungan ke atasnya ada. Paling dekat ada di target di 138 teman-teman. Kawan juga sempat kan ke atas kan ke 158. Artinya kalau ke 171 ya bisa lah teman-teman untuk si PTMR ini ya. Jadi kecenderungan PTMR ini lagi santai ya teman-teman ya. Lagi mau menghadapi tahun baru kali ya. Menghadapi tahun baru. Habis tahun baru istirahat dulu kali gitu ya. SMGA nih. SMGA ini sudah menyentuh 59 perak ya. Artinya harusnya sedikit lagi ini harusnya ini udah masuk ke saham 50-an IPO teman-teman ya. Ini sudah di bawah ke harga 50 ya, tapi belum menyentuh 50 peraknya ya. SMGA ya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Jadi si Bandar Lokal sama Polen sudah mulai akumulasi walaupun kemarin ada pembuangan sedikit tapi pengambilan masih banyak teman-teman ya. Untuk si MGA itu 30 Januari ya. Kita cek 30 Januari. Ini saham lama teman, Januari ini kacau ya bulan Januari. 10 Januari 30 Januari. Nah 8.000 ini 17.000 artinya masih banyak teman-teman, masih ada sekitar 9.000 lagi ya. Dari 8 juta 17 juta artinya masih ada setengahnya lagi lah sekitar 9 juta lot lagi yang belum disalurkan. Nah ini untuk tanda kenaikan sudah ada di angka 71-nya. Di sini belum saya tidak melihat. Cuma dari pada pungutannya sebenarnya Bandar Lokal sudah mungut sejak tanggal 29 teman-teman. Dia sedang ngambil ke atas diturunin lagi tapi cenderungnya dia ngambilnya. Jadi banyak ngambilnya daripada ngebuangnya. Untuk Polen sempat ngambil sama-sama, ngebuang lagi. Nah kembali ngambil lagi bersama dengan Bandar Lokal ya. Artinya Bandar Lokal dan Polen cenderung dia bagus teman-teman. Ini juga secara karena udah bagus ya, tahanannya sudah bagus. Di sini tahanan udah bagus 54 sama di 56-nya sudah bagus teman-teman. Ini juga datarnya bagus. Kecenderungan emas di bawah karena kecenderungan ke atasnya ada. Target masih di angka sini teman-teman di angka 100-nya ya. SMGA mana SMGA? Oh, SMGA bisa teman-teman ke harga atas ya. Tinggal teman-teman bersabar aja. Mudah-mudahan di sini pembuangannya luar biasa ini. Mungkin ini juga lagi mengorek-ngorek siapa yang mau cut loss gitu dari si bandarnya akhirnya bisa di-up lagi lah. Mudah-mudahan di angka sini ya 59 ada titik tolaknya nanti bisa ke atas. Minimal ke harga targetnya 98 aja ke harga tengahnya aja teman. Karena kecenderungan ke harga tengahnya sering kecapai 1 2 3 hampir kecapai ya. Nah, ke sininya ke bawahin. Jadi untuk target ke 98 bisa lah. Saya juga menargetkan hanya ke 100 aja kan. Nah, sini teman-teman. Tapi untuk ke atas bisa teman-teman ini. Untuk CMGA ini ke atas saya menargetkan ke digariskan di 151 teman-teman ya untuk SMGA. Lanjut. Nah, UNTD nih, UNTD adalah satu emiten yang udah bikin geleng-geleng kepala. Di UNTD, kalau UNTD sebenarnya teman-teman UNTD kita sudah tahu lah ini perusahaan apa ya. Pada tahu cuman sahamnya lagi begini ya biarin aja. Pingin maunya begini ya udah teman-teman. Nah, ini juga UNTD juga masih punya kesempatan ke harga tertingginya di 226 teman-teman. Dan saya yakin itu. Kemarin support yang sini kejebol juga akhirnya lagi ke bawah ini lagi diurut teman-teman, lagi diurut sama si bandarnya gitu ya. Wah, ini sampai kapan nih peres ya. Diperes-peresnya nih. Nah, ini istilahnya
tulis tulisan saya ya. Kita lihat dulu deh. 7 Februari ya. Kita lihat 7 Februari penguasaannya 7 Februari. 7 Februari. Nah, kadang-kadang sudah lupa baru biasanya udah naik ke atas baru pada dibeli lagi biasa. Kalau lagi begini dibiarkan teman biasanya. Ya, seperti itu ya. 7 Februari kita lihat. Dari 16 juta baru keluar 4 juta tuh, artinya kesempatan masih banyak teman-teman. Jadi ini barang yang di dalamnya masih banyak, artinya masih bisa kesempatan ke atasnya itu masih luar biasa ya. Target saya aja kan targetnya itu di angka berapa nih? 170-an ya, 170-an nih. 173-an ya. Nah, ini kondisinya bagaimana? Kondisinya lagi bagus teman-teman ya. Ini lagi diakumulasi sama barang lokal. Perhatikan barang lokal terus akumulasi ya. Jadi kalau lagi saya dua emang sini lagi turun, lagi downtrend teman. Ini target penurunan sudah ditembus ya, kita rubah aja karena ke bawah sudah tidak ada lagi target penurunan teman-teman ya. Maka saya akan biarkan aja sampai mungkin bisa ke angka 85 teman-teman ya untuk target penurunannya. Coba saya tidak akan gariskan ke sana karena saya tidak punya tahanan di sebelah kirinya. Nah, ini juga terus-terusan. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan juga teman-teman, perhatikan di sini di angka 95-nya bisa jadi kenaikan sementara bisa ke situ ataupun selamanya itu kan lebih baik lagi gitu kan. Tapi untuk kenaikannya ke angka 138 bisa lah teman, gampang ini untuk si UN tadi, tinggal pemicunya ini karena si bandar lokalnya belum siap aja, belum banyak barangnya, jadi dia untuk memaaf harganya ya agak sulit juga gitu ya. Terus untuk forex juga sudah mulai akumulasi lagi ya, 3 hari ini nih dari tanggal 23 Desember. Kita lihat 23 Desember siapa yang ngambil. Nah, CC teman-teman yang lebih bagus ya. CC biasa ngambil di bawah, memaaf harga dan menjual di atas. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Bandar forex akumulasi, lokal akumulasi secara keseluruhan harusnya sih bisa di up. Kita tinggal tunggu aja smart money ini masuk teman-teman ya. Kadang-kadang kalau smart money sudah masuk banyak juga ini keren teman-teman ya. Bisa di up lebih tinggi lagi ya. 137 bisa lah teman-teman, 137 apalagi ke harga ke 173 206 juga bisa lah, itu tinggal kita bersabar dengan waktu aja. Oke, lanjut ada emiten terakhir. Ada emiten Feren ya, ada Feren pakai V. Nah, si Feren ini bagaimana? Feren naik 4% ya. Nah, Feren adalah salah satu emiten yang kita lagi awasin juga. Ini penurunan ada di angka 121-nya baru tersentuh sama shadow aja. Maka tidak saya akan anggap, biarkan dia menuju ke bawah juga nanti ke depannya gitu ya, dia akan ke sini lagi. Dan ada penurunan di angka 154-nya teman. Untuk tanda kenaikan di angka 168, 186, 202, 212 sama terakhir di angka 262. Inilah target saya teman-teman di angka si kepala merah. Ini sudah dijatuhkan ke harga di bawah IPO-nya, cuma tidak menyentuh 50 ya. Tinggal si SMG aja, nanti kalau kesentuh 50 saya masuk ke jeblosin ya ke IPO tahun 2024 yang jatuh ke harga 50 ya. Kita lihat untuk kepemilikannya teman-teman ya, yang sudah beredar kan 11,2 juta lot ya. Nah, kita akan lihat tanggal berapa ini, tanggal 8 Oktober. 8 Oktober, 8 Oktober. Baru keluar 1,4 juta, artinya kesempatan ke atas masih banyak teman-teman, bandar-bandar ataupun yang pemilik emitennya ataupun yang lainnya masih memegang emiten ini ya teman-teman ya. Jadi kesabaran teman-teman sedang diuji. Apakah ketika mencapai target 2-3% teman-teman langsung take profit atau menunggu ke harga tertingginya waktu listing gitu ya. Di harga berapa ini? Di harga 260 ya. Oke teman-teman, untuk Feren seperti itu. Jadi pengambilan daripada bandar lokal juga bagus ya, perhatikan bagus. Forex cenderung keluar masuk, terakhir keluar tapi bagus teman-teman, dia scalping terus ya. Bukan scalping, dia itu ngambil hari ini buang besok. Jadi buang besoknya ngebuang, nanti ngambil hari ini. Dia udah berapa kali nih? Udah tiga kali ya dia ngambil. Nah, ini kecenderungan smart money masuk biasa langsung up gitu ya. Adalah di up sedikit-sedikit teman-teman, mungkin dari smart money aja yang kita harus perhatikan ya. Oke teman-teman, untuk Feren ini kecenderungan ke atasnya ada, yang mudah-mudahan bisa melebihi targetnya 261 kalau ke atas ya. Feren ini kalau kita lihat kemampuan Ferennya sampai mana gitu ya. Nah, ini belum ada apa-apanya teman-teman, makanya biarin aja.
Ini bisa ke angka 209 teman-teman ya. 209. Kalau berdasarkan punda cat, tapi kalau berdasarkan lukisan market maker di 261. Beda kan? Beda jauh kan nih. Ini tertingginya hanya 207 209 ya. Di sini tertingginya harusnya jadi 264. Beda kan, jauh beda kan antara punda cat sama lukisan market maker. Maka saya cenderung suka dengan lukisan market maker. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan buat teman-teman ini babak kedua saham penelitian. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten-emiten punya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.